Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat bagus, yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum meneruskannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part 172 bertepatan dengan bab 810. Paul melihat ke arah kerumunan dan berkata, Paman dan Bibi, kalian bisa melanjutkan acaranya, saya akan pergi dulu. Setelah itu dia juga berkata kepada Xiao Changkun, Paman Xiao, saya pergi dulu. Xiao Changkun memandang Paul seolah-olah dia sedang melihat putranya. Dia berkata dengan ramah, ya lanjutkan pekerjaanmu. Paman Yu melihat Xiao Changkun saat ini. Dia berkata dengan terkejut, oh apakah Anda Tuan Xiao? Xiao Changkun tidak menyangka bahwa Paman Yu mengurus rumah tangga keluarga Song yang mengenal dirinya. Dia terkejut dan bertanya kepadanya, bagaimana Anda bisa mengenal saya? Paman Yu dengan hormat berkata, Tuan Xiao, dengan hormat saya akan memberitahu Anda, Master Yi sangat baik kepada keluarga Song. Semua orang di keluarga Song berterima kasih atas kebaikan Master Yi. Kami tidak berani melupakannya. Anda adalah ayah mertua Master Yi. Bagaimana mungkin saya tidak mengenal Anda? Si Cangkun tiba-tiba tersadar. Ternyata karena menantunya Yi Chen. Menantunya benar-benar semakin pandai menipu. Awalnya dia berpikir bahwa Yi Chen hanya membodohi Tuan Muda Wang Jenggang dan orang-orang kuat lainnya, tetapi dia tidak menduga bahwa dia akan membodohi keluarga Song, keluarga terbesar di Jinling. Paul yang berada di samping juga terkejut. Dia tentu saja tahu bahwa Master Yi yang dibicarakan Paman Yu adalah Yi Chen. Tapi dia benar-benar tidak menyangka Yi Chen begitu hebat. Bahkan Paman Yu mengurus rumah tangga keluarga Song dengan hormat memanggilnya Master Yi. Dan menurut apa yang dia katakan, Yi Chen melakukan kebaikan yang besar untuk keluarga Song. Apakah ini kebaikan karena Yi Chen menunjukkan Feng Shui pada mereka? Memikirkan hal ini, dia merasa bahwa reputasi Yi Chen sedikit misterius ketika dia berpikir bahwa dia akan datang ke perusahaannya di sore hari untuk melihat Feng Shui. Dia ingin melihat apakah dia dapat mengambil kesempatan untuk mempelajari beberapa informasi mendalam tentang dia. Saat ini Paman Yu berkata dengan hormat pada Xiao Changkun, Tuan Xiao, saya tidak menduga Anda berada di sini hari ini. Kalau begitu saya akan melayani Anda hari ini. Jika Anda memerlukan sesuatu, Anda bisa langsung berkata pada saya. Semua teman-teman sekelas Xiao Changkun terkejut. Banyak dari mereka adalah penduduk asli Jinling. Semua orang tahu seberapa kuat keluarga Song, jadi dia tidak hanya mengira Paman Yu akan sangat menghormati Shangkun seperti ini. Si Wenru juga terkejut. Dia tidak tahu mengapa Paman Yu yang meremehkan dirinya begitu sopan kepada Xu Changkun. Dia telah mencari informasi tentang situasi Xu Changkun sebelumnya, tetapi dia mendengar bahwa Xu Changkun tidak lebih dari keluarga miskin. Keluarga Xiu sudah lama bangkrut. Sekarang mereka dalam keadaan miskin. Si Cangkun sendiri tentunya tidak memiliki aset sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah pecundang. Tapi mengapa Paman Yu sangat menghormatinya? Karena menantunya Master Yi. Memikirkan hal ini, si Wenru penasaran dengan menantu si Cangkun. Jadi dia bertanya kepada teman sekelasnya dengan pelan, orang seperti apa menantu Xiao Changkun? Si Wenru yang baru saja meremehkan si Cangkun sedikit lebih takut padanya saat ini. Bagaimanapun menantunya dapat membuat Paman Yu begitu menghormatinya. Hal ini membuktikan bahwa si Cangkun adalah orang yang lebih penting daripada dirinya di mata Paman Yu. Dia bertanya kepada teman sekelas lamanya tentang asal-usul menantu Xiao Changkun yang kebetulan menghadiri pesta teman sekelas terakhir. Dia berkata sambil tersenyum, menantu Changkun terlihat seperti gelandangan atau pengangguran. Aku mendengar bahwa dia adalah seorang suami yang hanya menghabiskan waktu bersama keluarganya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan. Bagaimanapun juga, Wenru dalam berbisnis dia telah melihat banyak kehidupan. Melihat dari sikap Paman Yu, dia menyadari bahwa dia tidak boleh meremehkan menantu Xiao Changkun.
Mungkin menantu Xiao Changkun adalah orang yang memiliki latar belakang yang baik. Jika tidak, tidak mungkin Paman Yu untuk begitu hormat padanya. Ini juga membuatnya merasa khawatir. Dia takut dengan apa yang baru saja dia katakan pada Xiao Changkun. Kalau begitu jangan katakan apa-apa lagi. Hanya dengan melihat sikap hormat Paman Yu, dia dapat melihat bahwa jika dia benar-benar bertengkar dengan Xiao Changkun, Paman Yu tidak akan memandangnya sama sekali. Jadi dia memandang Xiao Changkun dengan sedikit ketakutan. Ragu-ragu sejenak dan berkata, "Cangkun, maafkan apa yang aku katakan barusan. Itu semua karena aku marah. Jangan dimasukkan ke hati. Kita semua adalah teman sekelas lama. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, kamu bisa mengatakannya. Bagaimana?" Si Cangkun tahu betul bahwa si Wenru barusan sangat arogan. Sekarang dia tiba-tiba menjadi sangat sopan dan bahkan mengambil inisiatif untuk meminta maaf pada dirinya. Pasti karena sikap Paman Yu membuatnya sadar bahwa dirinya bukanlah orang yang mudah diganggu. Dia tidak ingin menyerah pada si Wenru, tetapi saat ini Han Meking juga berkata, "Cangkun, kita semua adalah teman sekelas. Jangan mengungkit lagi masalah tadi." Si Cangkun mengangguk dan berkata kepada si Wenru, "Karena Meking telah berbicara, maka aku tidak akan mengungkitnya lagi. Aku adalah orang yang tidak akan menyinggung orang lain jika mereka tidak memulai. Jika kamu tidak menggangguku, tentu saja aku tidak akan melakukan hal yang sama." Jika seseorang berbicara dengan si Wenru seperti ini, dia akan langsung meledak sejak tadi. Tetapi saat ini dia tidak berani berteriak pada Xiao Changkun. Bagaimanapun ini adalah wilayah keluarga Song dan Paman Yu sangat menghormati Xiao Changkun. Jika dia benar-benar membuat masalah, dia pasti akan habis. Jadi dia hanya bisa berkata, "Changkun, kamu sangat dewasa. Kita harus bersulang nanti." Teman-teman yang lain juga melihat perubahan sikap si Wenru. Seperti yang kita semua tahu, si Wenru jadi takut pada Xiao Changkun. Beberapa orang yang terkejut bahwa menantu Xiao Changkun benar-benar sangat kuat. Bahkan orang-orang di keluarga Song bisa begitu sopan padanya. Xiao Changkun saat ini juga merasa sangat bangga. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia tidak membawa menantunya, menantunya masih bisa membantunya agar dihormati orang-orang. Dengan sikap Paman Yu hari ini, tidak ada yang akan berani meremehkan dirinya sendiri di lingkaran teman-teman kelasnya. Pada saat ini, Paul juga datang ke perusahaannya sendiri, firma hukum Smith. Orang Amerika dan Cina memiliki cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Orang Cina jarang menggunakan nama mereka sendiri untuk memakai perusahaan karena orang Cina menganut pada tindakan yang rendah hati, tidak menonjol dan tidak terlalu mencolok. Dalam melakukan sesuatu, semuanya harus terlihat sederhana. Namun orang Amerika umumnya sangat menyombongkan diri. Perusahaan-perusahaan terkenal di Amerika Serikat pada dasarnya dinamai menurut nama pendirinya. Misalnya The Boeing Company yang terkenal. Perusahaan ini memproduksi pesawat terbang dan pesawat militer serta perusahaan penerbangan luar angkasa terbesar di pesawat ulang-alik Space Shuttle, pesawat untuk meneliti luar angkasa. Perusahaan itu diberi nama Boeing karena pendirinya adalah William Edward Boeing. Ini sama saja dengan pendiri yang menggunakan nama belakangnya sendiri sebagai nama perusahaan. Contoh lainnya Hilton Hotels Corporation, sebuah perusahaan hotel yang terkenal di dunia didirikan oleh Conrad Hilton, yang juga dikenal sebagai keluarga Hilton yang terkenal. Nama lengkap Paul adalah Paul Smith. Paul adalah nama depannya dan Smith adalah nama keluarganya. Sejak ayahnya mendirikan firma hukum, dia juga menggunakan nama keluarga sebagai nama perusahaannya, yaitu firma hukum Smith. Firma hukum Smith dengan kerja keras ayah Paul selama bertahun-tahun, firma hukum Smith telah terkenal secara internasional. Jadi kali ini Paul memindahkan perusahaannya ke Jinling dan langsung memilih kawasan CBD terbaik di Jinling untuk lokasi perusahaannya. Terlebih lagi dia memilih gedung perkantoran paling makmur dan terkemuka, Gedung Gemdel. Gedung Gemdel dengan total 58 lantai merupakan gedung perkantoran bintang 5 terbaik dan terkemuka di Jinling. Sebenarnya perusahaan terkemuka nasional dan bahkan global di Jinling dapat memasuki gedung-gedung Gemdel. Karena firma hukum Smith memiliki Paul
milik Paul juga sangat terkenal dan sudah melayani hampir 500 perusahaan terkemuka di dunia. Mereka juga sangat memperhatikan penampilan perusahaan mereka. Perlu disebutkan bahwa grup di Hao yang dibelikan keluarga Yi untuk Yichen adalah grup perusahaan terbesar di Jinling yang terutama berfokus pada real estate. Grup di Hao memiliki banyak gedung perkantoran kelas atas di Jinling dan gedung perkantoran ini dioperasikan oleh grup di Hao sendiri dan tidak dijual, termasuk seluruh gedung Gemdel. Saat Chen mendengar bahwa Paul memilih perusahaan di gedung Gemdel, pada awalnya dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Paul akan memilih tempatnya secara kebetulan. Tapi jika dipikirkan lagi, gedung Gemdel adalah gedung perkantoran terbaik di Jinling. Rumah hukumnya hanya membutuhkan tempat yang cukup baik. Jadi selain gedung Gemdel tidak ada pilihan lain. Setelah makan siang di rumah, dia naik taksi ke gedung Gemdel. Rumah hukum Paul berada di lantai 27 gedung Gemdel. Dia naik lift langsung ke lantai 27. Paul telah menunggunya di pintu masuk lift. Begitu melihat Yichen, Paul langsung menyambutnya dengan sopan berkata, "Oh, Tuan Ji, Anda telah jauh-jauh ke sini. Maaf karena telah merepotkan Anda." Yichen tersenyum dan berkata kepada Paul, "Ini tidak merepotkan, jangan terlalu sungkan." Paul mengajak Yichen untuk masuk dan berkata, "Tuan Yi, saya meminta seseorang menyewa lantai 27 gedung Gemdel beberapa bulan yang lalu dan renovasi dimulai pada waktu itu. Sekarang renovasinya hampir selesai. Menurut Anda, bagaimana keseluruhan feng shui-nya? Apakah ada yang tidak cocok dan jika demikian bagaimana cara memodifikasinya?" Yichen hanya melihatnya sekali dan langsung menyadari bahwa Paul sudah memiliki tata letak feng shui yang sangat cermat di sini. Dia berkata sambil tersenyum, "Paul, sepertinya kamu telah meminta orang lain untuk menunjukkannya padamu. Benar kan? Aku pikir kamu telah mendirikan pengumpulan keberuntungan feng shui di pintu masuk yang dapat mengumpulkan kekayaan. Ada juga feng shui penghindaran bencana di aula utama untuk profesional hukum sepertimu. Memiliki situasi feng shui semacam ini akan dapat menghindari perselisihan sejauh mungkin dan secara keseluruhan sudah sangat baik." Paul merasa kagum dan berkata, "Tuan Ji, Anda benar-benar memiliki mata yang unik. Anda dapat melihat pengaturan feng shui di sini secara sekilas." Yichen berkata dengan tenang, "Paul, ibumu dan ayah mertuaku telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun. Jadi kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Tapi aku penasaran karena kamu sudah menemukan seseorang untuk menunjukkan feng shui padamu. Mengapa kamu masih mengundangku ke sini?" Paul tidak menutupinya sama sekali. Dia berkata dengan tenang, "Benar, kemarin saya mengundang Anda untuk datang dan membantu saya untuk melihat feng shui. Tujuan utamanya adalah untuk melihat apakah Tuan Ji benar-benar bakatnya di bidang ini. Sekarang sepertinya saya terlalu kasar. Tolong maafkan saya." Paul benar-benar ingin tahu tentang Yichen. Sejak awal dia mengira Yichen adalah anggota keluarga Yi di Yanjing. Kemudian, meskipun Yichen membuatnya menghilangkan keraguan ini, tetapi gelarnya sebagai Master Yi tetap membuat ragu. Dia meminta Yichen datang untuk melihat feng shui, padahal sebenarnya ini adalah satu langkah untuk mengetahui siapa Yichen. Dia telah menemukan seseorang untuk secara khusus melihat feng shui di sini. Jika Yichen tidak bisa melihat situasi feng shui di sini setelah dia datang, maka aku akan membuktikan bahwa gelar master untuk Yichen sama sekali tidak cocok. Tetapi bisa melihat situasi feng shui di sini setelah dia datang, maka itu akan membuktikan bahwa tingkat pengetahuan Yichen memang luar biasa. Paul tidak menyangka bahwa Yichen bisa melihat semua tata letak feng shui secara sekilas. Kalian harus tahu bahwa seseorang yang Paul minat untuk menunjukkan feng shui padanya membuatkan waktu yang lama untuk mempelajarinya sebelum dia memikirkan dan mengaturnya. Yichen tidak marah dengan keraguan Paul, sebaliknya dia menghargai kejujuran Paul. Dia bisa mengatakan apa yang dia pikirkan dan tidak menyembunyikannya. Kualitas ini sangat langka di masyarakat saat ini. Jadi dia berkata kepada Paul, "Kamu ingin membuktikan kemampuan dan pengetahuanku dalam melihat feng shui?"
itu manusiawi. Sekarang karena aku telah berada di sini, aku akan menagih biaya karena telah melihat Feng Shui. Ini juga manusiawi. Sebenarnya Yichen tidak berniat meminta uang kepada Paul sebelum datang karena dia adalah putra dari Cina pertama ayah mertuanya, jadi dia masih harus menghargainya. Tapi karena Paul sangat jujur, dia mengatakan apa yang ada di pikirannya, maka dia juga akan memperlakukannya dengan cara yang sama. Ketika Paul mendengar ini, dia langsung berkata, "Tentu saja, karena Tuan Yi telah datang, maka saya harus membayar Anda." Saat dia berkata, dia mengeluarkan buku cek dari sakunya tanpa ragu-ragu, menulis sebentar, merobeknya, lalu memberikannya kepada Yichen dan berkata, "Tuan Yi, saya memberikan 1 juta ini dengan tulus, terimalah." Yichen tersenyum dan mengambil cek itu, berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku juga akan menerimanya dengan senang hati." Setelah berbicara, Yichen melihat sekeliling dan berkata, "Orang itu memang benar-benar ahli, tetapi ada beberapa kelalaian. Misalnya untuk pengumpulan keberuntungan Feng Shui tentu saja ada di pintu masuk. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi dia tidak membuat tata letak yang sesuai di belakang. Ini benar-benar fatal." Mendengar apa yang dia katakan, Paul langsung bertanya, "Tuan Yi, apa maksudnya?" Yichen tersenyum. "Dalam Feng Shui dikatakan bahwa pertanda baik dan kekayaan datang dari arah timur. Pintu masukmu ke timur, menghadap ke timur, dan tidak ada masalah dengan mendirikan keberuntungan Feng Shui di sana. Artinya, uang akan masuk dari pintu masukmu dan memasuki perusahaanmu. Ini adalah awal yang baik, tetapi perusahaanmu harus dapat menyimpan uangnya." Setelah itu dia menunjukkan ke bagian belakang perusahaan dan berkata, "Lihat situasi perusahaan, semuanya jendela kaca transparan dari lantai ke langit. Tidak ada yang namanya kaca transparan di situasi Feng Shui. Jika kekayaanmu masuk, tetapi aku tidak bisa menyimpannya, maka kekayaanmu juga akan cepat habis. Apakah kamu tahu apa artinya itu?" Paul bertanya dengan cermat. "Tolong jelaskan, Tuan Yi." Yichen berkata sambil tersenyum, "Ada pepatah Cina kuno mengatakan menyimpan air dalam bambu yang berlubang usaha sia-sia. Kenapa begitu? Karena meskipun kita dapat memasukkan air ke dalam bambu, tapi jika bambu itu berlubang, kita tidak akan bisa menyimpan airnya. Begitupun dengan perusahaanmu, jika kamu tidak dapat menyimpan uang, kemungkinan besar perusahaanmu akan menghasilkan banyak uang dan mengeluarkan banyak uang juga di masa depan. Pada akhirnya kamu akan kehilangan segalanya." Paul terkejut dan bertanya, "Tuan Ji, lalu bagaimana situasi ini dapat ditangani?" Yichen berkata dengan ringan, "Pertama-tama, semua kaca harus memiliki pelindung. Seperti yang aku katakan sebelumnya, jika kaca itu transparan, sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi jika memiliki pelindung dan berwarna lain, meskipun itu hanya berwarna coklat pudar, itu sama saja dengan mengubah kaca menjadi dinding." Paul mengangguk penuh semangat dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Yi. Saya akan meminta seseorang untuk melakukannya sekarang." Yichen tersenyum dan berkata, "Jangan buru-buru, aku belum selesai." Paul berkata dengan cepat dan sopan, "Tuan Yi, silakan lanjutkan." Yichen berkata, "Saat kamu meletakkan pelindung di kaca, kamu harus meletakkan gantungan pixiu, emas, hewan mitos yang membawa keberuntungan dan menangkal kejahatan, memiliki kepala naga dan tubuh singa di sisi kiri dan kanan. Kamu harus membuatnya dari emas murni untuk memainkan peran terbaik dalam keberuntungan. Terlebih lagi, Pixiu terkenal dengan bisa masuk tidak bisa keluar, yang merupakan cara terbaik untuk menyimpan uang. Ini sama saja dengan mendirikan Feng Shui, penyimpanan kekayaan. Setelah uang masuk, kamu bisa menyimpannya dan bisnismu secara alami akan berhasil. Paul memberikan hormat pada Yichen dengan mengepalkan tinjunya dan di sisi tangannya yang lain, menatapnya dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Tuan Yi benar-benar layak menyandang gelar sebagai Master Yi. Mulai hari ini saya akan dengan hormat memanggil Anda Master Yi sama seperti yang lain." Yichen melambaikan tangannya sambil tersenyum. "Sebaiknya kamu tidak
memanggilku dengan sebutan Master Yi. Jika kamu memanggilku Master Yi di depan ayah mertuaku atau ibumu, aku tidak tahu bagaimana akan menjelaskannya kepada mereka. Paul berseru, kalau begitu di depan mereka saya akan memanggil Anda Tuan Yi. Tetapi ketika tidak ada mereka, saya akan memanggil Anda Master Yi. Setelah itu Paul segera mengeluarkan buku ceknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menulis dan memberikan tanda tangannya. Kemudian dia merobek cek tersebut dan memberikan dengan hormat kepada Yichen. Dia berkata, Mas Ri, ini adalah biaya tambahan untuk Anda. Terima kasih. Yichen meliriknya dan melihat cek itu senilai 4 juta yuan. Dia berkata kepada Paul, 1 juta yuan sudah banyak. Jangan terlalu sungkan padaku. Aku hanya akan menerima 1 juta yuan. Untuk 4 juta yuan itu kamu bisa menyimpannya. Paul berkata dengan wajah tegas, tidak Mas Ri, jika bukan karena Anda, saya akan menjadi pecundang di Jinling di masa depan. Yichen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku menunjukkan beberapa kata tentang Feng Shui. Bahkan jika aku tidak menunjukkannya kepadamu, kamu masih akan menghasilkan uang. Bagaimanapun, firma hukum milikmu ini telah terkenal selama bertahun-tahun. Paul berkata dengan serius, Mas Ri, jujur saja ketika ayah saya membuka firma hukum, dia mengambil beberapa kasus di awal dan semuanya kalah. Alasan kekalahannya bermacam-macam, sangat aneh. Selama waktu itu ibu berkata ayah saya bernasib buruk. Kemudian ibu saya mengundang seorang ahli Feng Shui dari Pencinan untuk menunjukkan Feng Shui di firma hukum ayah saya. Pada awalnya ayah saya menolak takhayul dari timur semacam ini, namun setelah ahli Feng Shui dengan jelas menemukan beberapa masalah yang dimiliki ayah saya ditemui, ayah saya menyadari bahwa misteri tentang Feng Shui benar-benar luar biasa. Kemudian ahli Feng Shui itu mengubah tata letak firma hukum ayah saya, ya, dan membuat situasi Feng Shui baru untuknya. Sejak itu bisnis firma hukum ayah saya berkembang pesat. Berbicara tentang ini, Paul berkata dengan emosional, jika bukan karena ahli Feng Shui itu, ayah saya mungkin telah gagal di awal bisnisnya. Jadi tidak akan ada firma hukum Smith sekarang. Itu sebabnya saya sangat percaya pada Feng Shui. Yichen tidak menyangka bahwa di awal bisnis keluarga Paul, Feng Shui lah yang menyelamatkan mereka. Feng Shui terkadang sangat ajaib. Saat semuanya sudah siap, ada hal penting yang terlewatkan. Tidak peduli bagaimana kita mempersiapkannya, kita tidak akan bisa berhasil. Feng Shui sangat rumit tetapi memainkan peran penting. Wow, sangat luar biasa sekali guys ceritanya, membuat kita semakin penasaran untuk bisa mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya untuk part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.